Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kembali kita mengadakan ibadah online, tapi hari ini spesial yaitu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Suatu peristiwa yang menjadi suatu rangkaian dengan kematian dan kemudian kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan ini juga yang akan membuat kita mengalami kemenangan yang sempurna di dalam Kristus. Bagaimana kita melihat nanti? Kita mulai dengan doa dulu yuk. Terima kasih Bapa telah mengasihi kami sehingga Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kami terus membawa dan membuat kami mengerti tentang kuasa daripada karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan juga saat ini kami memperingati kematian. Biar hidup kami bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi kami menjadi satu dengan karya Tuhan, sehingga kami pun juga mengalami kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Berbicaralah sehingga apa yang kami dengar hari ini bukan hanya sekedar firman yang disampaikan, tapi juga kuasa yang menyertai. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, kita langsung aja, saudara-saudari, ya, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi suatu peristiwa penting, saudara-saudari. Kenapa penting? Karena ada suatu prinsip di dalam kehidupan ini, yaitu yang juga ditulis dalam firman, dalam Yosua, firman Tuhan katakan bahwa setiap jengkal kaki kita yang kita injakan atas tanah, Tuhan berikan. Dan ini adalah sebenarnya prinsip kemenangan. Yaitu, misalkan begini, saudara ya, ketika kita pernah gagal, maka kita harus mengulang. Dan masalahnya adalah begini, kalau kita memiliki umur yang kekal, kita bisa mengulang setiap saat. Kalau kita bertambah baik, kita bisa memperbaiki. Tetapi masalahnya adalah kita tidak memiliki kekekalan di dalam kehidupan kita sebelum menerima Yesus, dan kita nggak bertambah baik. Ya, oleh sebab itulah, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi penting? Karena sekarang Yesus yang adalah keturunan Adam, keturunan seperti kita, keturunan manusia sebagai manusia, dan kemudian juga dia adalah keturunan Yehuda, Israel, maka dia adalah layak ataupun dia eligible, ya, untuk mewakili kita di tempat di mana kita kalah, di tempat di mana kita gagal. Amin. Nah, kita lihat maknanya apa ya. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, mereka gagal. Walaupun mereka diberikan mana dari surga, daging, burung puyuh, air yang bercukupan, tapi mereka gagal. Dan mereka akhirnya mati. Tetapi kemudian untuk menyatakan bahwa bangsa Israel dipilih Tuhan, ditebus Tuhan, maka Yesus juga ketika dia di muka bumi sebagai anak manusia, dia 40 hari, 40 malam, dia berpuasa di padang gurun, tidak makan, tidak minum, dan dia menang. Lihat, Anda ngelihat, bangsa Israel ketika di padang gurun, mereka dipenuhi dengan kelimpahan makan dan minum. Yesus tanpa makan dan minum. Ini untuk menunjukkan bahwa kemenangan, penebusan yang Tuhan Yesus berikan atas kegagalan bangsa Israel dan manusia, jauh melampaui daripada tuntutan yang harus. Orang Israel kan makan dan minum, tetapi Yesus di padang gurun tanpa makan dan minum, dan dia tetap menang. Standarnya dia berikan, penebusan yang dia lakukan, jauh melampaui daripada apa yang kita butuhkan, saudara. Sehingga Anda bisa tenang. Apapun keadaan kita, selalu ada kelimpahan penyediaan dia. Baik dalam penebusan, baik dalam penyediaan, pemulihan, segala sesuatunya. Amin. Dan juga, saudara juga, Anda juga pernah lihat prinsip ini, bukan prinsip ini, keadaan ini. Adam dan Hawa, ketika di Taman Eden, mereka gagal. Dengan kata lain, ketika mereka menuruti kehendak daripada si ular jahat, si iblis, Hawa mau mengatakan, ataupun Adam juga, bukan kehendak Tuhan yang mereka inginkan, tapi kehendak mereka. Mereka mau tahu dari kemampuan mereka sendiri, dan mereka gagal. Tetapi Yesus di taman yang lain, di taman Getsemani, ini dia berkata, Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus memutarbalikkan apa yang gagal oleh Adam. Dan sekarang keturunan Adam di dalam Yesus menebus. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas kuasa. Inilah kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk menyadarkan kita bahwa segala kegagalan, segala kekalahan kita sudah diputarbalikkan. Dan semua ini berpusat di
Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah suatu lambang daripada suatu kehadiran Tuhan. Anda tahu Bukit Zaitun, kenapa dikatakan Bukit Zaitun? Karena di situ begitu banyak pohon zaitun dan buah zaitun. Buah zaitun ini dipakai untuk minyak urapan biasanya. Ya, sesuatu yang ada dipakai di ruang Maha Kudus, bait Allah, ruang kudus. Baik itu untuk minyak, untuk kandel emas, ya, dan juga minyak urapan. Ini lambang kehadiran Tuhan. Lambang persekutuan dengan Tuhan. Bukit Zaitun adalah lambang persekutuan dengan Tuhan. Taman Eden adalah bagian dari Bukit Zaitun karena di Taman Eden manusia bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan hadir. Benar kan? Di padang gurun, bangsa Israel, Tuhan hadir dalam rupa tiang awan dan tiang api. Tetapi kembali mereka gagal. Walaupun ada hadirat Tuhan, mereka gagal. Inilah lambang daripada Bukit Zaitun yang dikuasai oleh si iblis karena manusia telah gagal. Tetapi kemudian yang terjadi ketika Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Ketika dia bangkit, dia nggak langsung naik ke surga. Tetapi dia menyatakan diri dulu dan dia naik. Disaksikan para muridnya supaya murid-muridnya tahu, kita pun tahu bahwa sekarang Bukit Zaitun itu telah dikuasai Tuhan Yesus. Kita lihat yuk ceritanya ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8, nanti saya akan paralelkan dengan Lukas, ini ditulis oleh dua orang yang sama, yaitu Tabib Lukas, saudara-saudari. Anda tahu Kisah Para Rasul 8 ayat 1, maka Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 12, ya, itu adalah kejadian di mana Tuhan di akhir sebelum Yesus diangkat ke surga, Tuhan berpesan supaya mereka tetap diam ada di Yerusalem untuk menerima janji yang telah diberikan, yaitu Roh Kudus, ya. Lalu ketika sudah itu, ya, tiba-tiba awan menutupi. Awan adalah lambang kemuliaan Allah, gitu, ya. Kemudian ketika Yesus naik ke langit, waktu mereka naik ke langit, tiba-tiba dua orang malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea," sedang melihat bahwa yang disebut adalah orang-orang Galilea. Kenapa? Kalau Anda tahu bahwa orang-orang Galilea adalah orang-orang yang dianggap orang-orang kecil, orang-orang yang tidak terpandang, saudara-saudari. Orang-orang yang datang dari Galilea biasanya adalah dikucilkan, orang dianggap kecil, ya, oleh orang-orang Israel. Dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu memandang ke langit? Yesus yang terangkat ke surga ini meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Bukan hanya dengan cara, tetapi juga di tempat yang sama. Yesus datang, kedua kali akan datang di Bukit Zaitun. Demikian dibuatkan oleh firman Tuhan. Ya. Kemudian rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun yang disebut, ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lihat ya. Nah, yang hanya seperjalanan sahabat, tidak terlalu jauh, saudara-saudari. Kalau Lukas menyatakan bahwa dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 51, Yesus membawa mereka sampai keluar kota dekat Betania. Ini dua orang penulis yang sama, nggak mungkin menceritakan sesuatu yang berbeda. Jadi Anda melihat, Bukit Zaitun dan Betania adalah sama. Sama dalam arti bukan sama tempat, tetapi lokasinya sama. Anda melihat di sini, ya, gambarnya ini dia. Bukit Zaitun itu adalah suatu bukit, dan di kaki bukitnya ada Taman Getsemani, lalu di bagian satu di sebelah timurnya ada Betania. Yesus membawa mereka ke Betania juga punya tujuan, saudara. Betania adalah di sebelah timur. Kalau Anda melihat, Betania adalah di sebelah timur bait Allah. Orang Israel selalu percaya bahwa Mesias akan datang dari timur. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kitab Kejadian. Ketika Allah menciptakan Taman Eden, dia menempatkan manusia di sebelah timur. Taman itu, sebelah timur. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, mereka diusir. Diusir dari timur kemana? Maka akan semakin ke timur. Kemudian ketika juga Kain membunuh Habel, dia lari kemana? Ke timur. Demikian juga Menara Babel dibangun di daerah Sinar, di daerah timur sana. Lot pun ketika dia memilih tanah, kalau Anda perhatikan dia memilih daerah yang timur. Ya. Buat orang Israel melihat begini, semakin Anda jatuh, semakin Anda menjauh, semakin Anda datang ke timur. Oleh sebab itulah keselamatan adalah ketika diputar balik dari timur datang ke barat. Oleh sebab itulah orang kudus, ketiga orang Majus itu datang dari timur. Mereka menuju ke Yerusalem, ke Yesus. Demikian juga Yesus ke Betania, karena dia akan datang kemudian ke Yerusalem dari timur masuk kemari.
Ya saudara-saudara, makanya di gerbang timur, Yerusalem dianggap, disitulah Mesias akan datang. Dan kita lihat kenapa Yesus ada di Betania, karena untuk menunjukkan bahwa sekarang keadaan telah dipulihkan dari timur menuju kepada bait Allah. Oke? Nah, jadi Anda lihat di sini, ini adalah satu kesatuan. Kenaikan Tuhan Yesus ada di Bukit Zaitun. Jadi yang terjadi peperangan adalah di Bukit Zaitun. Kenapa? Karena di Bukit Zaitun ini selalu terjadi sesuatu yang kadang kita nggak sadari. Saudara-saudara, Bukit Zaitun selalu menjadi hal yang mau dirusak oleh iblis. Karena Bukit Zaitun adalah lambang persekutuan kehadiran Tuhan. Suatu ketika, di sebuah taman di mana ada persekutuan dengan Tuhan, hadirat Tuhan yang indah, ada anak Tuhan yang tidak mau bersekutu, enggan bersekutu, dan mau menghendaki kehendak sendiri. Anda tahu ini adalah Adam dan Hawa dalam Kejadian 3. Mereka bisa berbicara dengan iblis. Kenapa? Karena mereka tidak bersekutu dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya bersekutu dengan Tuhan, iblis tidak bisa memasukkan pikiran-pikiran. Tetapi di sini di Adam dan Hawa, dia tidak bersekutu dengan Tuhan sehingga iblis bisa masuk, dan akhirnya mereka terpancing dan menginginkan kehendak sendiri. Di Bukit Zaitun ini, ataupun yang dilambangkan dengan Bukit Zaitun, tempat Taman Eden, mereka nggak mau bersekutu, mereka memiliki kehendak sendiri. Lalu kemudian juga ada suatu peristiwa di satu Bukit Zaitun, di Bukit Zaitun yang lain, saudara-saudari, di momen yang lain, di waktu yang lain, ada seorang yang paling diurapi, tetapi kemudian dia berpaling dari Tuhan. Anda tahu ini adalah Salomo. Salomo dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 6 dan 7 dalam terjemahan yang sesuai dengan bahasa Inggrisnya dan juga dengan bahasa aslinya dikatakan Salomo melakukan yang jahat dari pandangan Tuhan dan tidak setia. Berbeda dengan Daud, dia membangun kuil untuk di mana? Di Bukit Zaitun untuk menyembah berhala dan kenajisan. Salomo tidak langsung membangun ataupun kuil-kuil untuk dewa kenajisan, saudara-saudari. Tapi dimulai dengan hatinya terpaut kepada istri-istrinya. Dia memiliki begitu banyak istri. Lalu pada akhirnya, istrinya ini membawa dia condong kepada dewa-dewa kenajisan di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kita pun juga. Kadang-kadang kita nggak berpaling dari Tuhan secara langsung, tetapi hal-hal yang lain yang menarik perhatian kita, yang memikat kita, kadang menjauhkan kita dari Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Kadang games buat kaum pria, ya, wanita kadang melihat dengan sinetron-sinetron dan anak-anak milenial dengan smartphone-nya. Saudara, kadang itu membuat kita lebih tertarik pada hal itu dan akhirnya kita, tanpa kita sadari, kita larut dengan standar-standar dunia dan akhirnya berpaling dari standar Tuhan. Itu yang dialami oleh Salomo. Sehingga akhirnya adalah dia menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dia menyembah berhala buat Tuhan adalah suatu kenajisan. Dan kalau Anda baca ayat selanjutnya adalah Salomo menghadapi murka Allah. Amin. Dan kemudian juga suatu ketika di Bukit Zaitun, di momen yang lain, di waktu yang lain, ada seorang ayah yang mengalami pemberontakan anaknya. Orang ini adalah Daud, saudara-saudara, yang menghadapi pemberontakan anaknya. Amin. Saudara, ya, kita lihat di dalam 2 Samuel 15 ayat 30, bagaimana Daud yang mengalami pemberontakan dari anaknya, saudara-saudara, Absalom, memberontak, dan Daud tidak ingin terjadi pertumpahan darah, dia mundur. Ya, Daud mendaki Bukit Zaitun dalam 2 Samuel 15:30 sambil menangis. Kepalanya berselubung, ini lambang aib, malu, saudara-saudara. Ia berjalan tidak berkasut, ini juga sama. Ya? Seluruh rakyat bersama dia menangis, seluruh kepalanya juga dan ikut menangis, saudara-saudari. Saudara-saudari, inilah yang terjadi. Kenapa? Karena pemberontakan anaknya menghasilkan kesedihan Daud. Dan saudara-saudari, Daud sesudah itu adalah mengalami yang disebut buat orang adalah kutuk. Kenapa? Setelah Absalom menguasai kerajaan Daud, dia mempermalukan bapaknya. Ini seperti suatu kutukan, suatu pukulan yang berat buat Daud, saudara-saudari. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudari, sekarang setiap kegagalan itu, Bukit Zaitun yang telah dikuasai oleh si jahat di dalam kehidupan kita telah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin.
Oleh sebab itulah ketika sesaat sebelum Yesus naik ke salib, dia katakan, seluruh kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Artinya dia memiliki kuasa, sekarang dialah yang menentukan keadaan kita. Asal Anda melihat pada kuasa dia. Dulu Bukit Zaitun ini dikuasai musuh. Dan Bukit Zaitun ini bukan hanya sekedar Bukit Zaitun yang Anda ngelihat sekarang di Israel, tapi Bukit Zaitun ini ada di setiap kehidupan orang percaya. Di mana kita seharusnya bersekutu dengan Tuhan, di mana kita harusnya mengalami hadirat Tuhan, mengalami kuasa-kuasa Tuhan, tetapi karena kegagalan kita jadi dikuasai oleh Bukit Zaitun ini, persekutuan dengan Tuhan ini menjadi mundur, rentang, menjadi jauh. Kita nggak mengalami, kita susah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sepertinya tidak melihat hadirat Tuhan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Lalu akhirnya juga kita akan memilih kehendak sendiri lebih enak daripada ikut Tuhan. Lalu kita mulai nggak setia sama Tuhan. Bukan setia sama Tuhan. Tapi kalau Anda nggak setia sama Tuhan, pada akhirnya juga kita nggak setia sama yang lain. Ya, kemudian akhirnya kita menyembah berhala. Bukan tentang dewa-dewi kadang-kadang. Tetapi menyembah berhala kadang adalah juga tentang apa yang Anda anggap itu lebih berharga. Dan Anda menganggap kadang juga waktu-waktu Anda dengan sinetron, dengan games, dengan smartphone lebih berharga, lebih penting, lebih berarti daripada Tuhan. Dan akhirnya mendatangkan suatu hal yang kayak kita merasa, kok Tuhan nggak dengar, ataupun hal-hal yang kita anggap murka Allah. Anda mengalami pemberontakan, baik sekeliling Anda maupun diri kita sendiri, kesedihan yang mendalam terus, dan kehidupan sepertinya nggak berhasil, saudara-saudara. Nah, ini dia. Tapi Tuhan mau menyatakan, di dalam Lukas 22, di Bukit Zaitun juga, saudara-saudari. Yesus, keturunan daripada Daud, keturunan daripada Adam, anak manusia. Di Bukit Zaitun dikatakan dalam Lukas 22, ayat 39 sampai 42. Yesus keluar kota, sebagaimana menuju Bukit Zaitun. Tempat dia juga akan naik ke surga di Bukit Zaitun. Murid-murid begitu dia, setelah tidak di spot itu, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Berdoa adalah bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, iblis tidak bisa masuk. Ketika Anda berdoa hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar ritual, saudara nggak bersekutu dengan Tuhan. Inti daripada doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Anda bisa bicara, bukan hanya sekedar meminta dengan Tuhan, tetapi bicara, bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, ketika itulah Yesus berkata, kehendakmu yang terjadi. Lalu yang terjadi adalah malaikat dari langit memberikan kekuatan. Kalau sebelumnya di Taman Eden, malaikat ditempatkan oleh Tuhan untuk menghalau manusia supaya jangan masuk ke Taman Eden. Tapi sekarang malaikat diutus oleh Tuhan untuk menghibur dan memberi kekuatan, saudara. Amin. Ini berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Bukit Zaitun adalah tempat center pusat yang menunjukkan persekutuan dengan Allah. Sekarang ketika Yesus mati buat Anda dan saya, dia bangkit, persekutuan Anda dan saya dipulihkan. Bahkan ketika dia naik ke surga, itu adalah satu jaminan. Dia di surga di tangan kanan Bapa. Dia bersyafaat buat kita, dia sediakan tempat buat kita. Dia juga, saudara-saudari, yang akan menjadi pembela kita, sehingga kita memiliki persekutuan yang kekal dengan Bapa di surga. Disinilah menunjukkan Bukit Zaitun yang telah dipulihkan oleh Tuhan, dinyatakan dalam kebangkitannya, adalah tempat persekutuan yang dipulihkan dengan Bapa. Gak bisa enggak. Tempat di mana kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Ya, saudara, kembali. Anda melihat prinsip ini? Adam dan Hawa yang jatuh. Israel yang jatuh ketika keluar dari Mesir di padang gurun. Tapi Yesus yang melakukan menebusnya. Yesus yang dicobai di padang gurun, dia menang. Demikian juga, saudari. Kenapa kita diberkati? Kenapa kita bisa bersekutu dengan Bapa kembali? Karena Yesus yang melakukan, yang menebusnya, membayar harganya. Kenapa sekarang kehendak Bapa terjadi pada kita? Yaitu masa depan penuh harapan, karena Yesus yang telah bayar harganya, yang mengatakan, Bapa jadi kehendakmu. Dia nggak gagal. Ketaatan Yesus bukan ketaatan kita. Dan kita dihibur dan dikuatkan. Bukan dihalau, bukan dihukum. Malaikat Tuhan bukan lagi diutus untuk menghalau Anda, untuk menghukum Anda dan saya, tetapi untuk memberikan penghiburan dan kekuatan, saudara. Luar biasa. Dan kemudian juga ketika Yesus
naik ke surga dalam Lukas 24 yang tadi kita baca, saudara-saudari. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Anda tahu, Betania ini adalah Bukit Zaitun. Ya, persekutuan dengan Tuhan. Ingat itu dia. Di situ ia mengangkat tangan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat di surga. Memori apa yang terekam dalam para murid-muridnya ketika Yesus terangkat? Kemuliaan dan tangan Tuhan memberkati mereka. Bukankah begitu, saudara-saudari? Ya, ketika dia diangkat di surga, dia mau murid-muridnya tahu bahwa hidup mereka sekarang senantiasa akan diberkati. Hidupan kita akan diberkati. Lalu mereka menyembah kepadanya. Saudara, menyembah adalah hasil melihat kemuliaan Tuhan. Menyembah bukan untuk kemuliaan Tuhan turun, tetapi Anda melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Anda harus melihat di dalam kebenaran karya Tuhan Yesus. Nggak usah melihat kemuliaan Tuhan di dalam bulu kuduk merinding perasaan, tetapi di dalam kuasa firman Tuhan. Yaitu apa yang Yesus telah lakukan. Sehingga kita punya persekutuan Tuhan. Kalau Tuhan ada, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Artinya Allah yang mulia hadir, dan itu juga menyebabkan tempat ataupun di mana kita hadir, Yesus hadir, kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Entah kita sadari atau tidak, ya. Lalu mereka hasilnya adalah bersukacita. Tidak, sangat bersukacita. Bukan hanya sekedar bersukacita, sangat bersukacita. Artinya berlimpah, overwhelmed, saudara-saudari. Inilah yang terjadi. Sekarang Bukit Zaitun yang dirusak oleh si iblis sekarang menjadi tempat kita diberkatin. Bukit Zaitun yang menyebabkan kita gagal sehingga kita dikutuk, dimurkai Allah, sekarang jadi dikasih Allah, diberkati Tuhan. Tempat kita menjadi menyembah Allah. Bukit Zaitun dulu yang dikuasai iblis, di mana Salomo gagal, sehingga kita pun menjadi dianggap gagal karena menyembah berhala. Sekarang diambil, direbut oleh Tuhan kembali, menjadi tempat untuk menyembah Allah. Dulu Daud menangis karena pemberontakan, karena keadaan kehidupan ini, tapi sekarang murid-muridnya bersukacita, saudara. Amin. Ini dia yang mengapa kita merayakan kebangkitan. Untuk menyadarkan kita bahwa Yesus telah menang terhadap segala kegagalan kita dan setiap kegagalan manusia, dan kita telah diberikan kemenangan itu. Bukit Zaitun itu, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Anda dan saya harus menyadari bahwa sekarang kita telah diperdamaikan sempurna. Kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya tabir bait Allah ketika Yesus mati terbelah dua, sehingga tidak ada lagi penghalang. Setiap orang bisa masuk. Setiap daripada kita memiliki Bukit Zaitun yang dikuasai oleh musuh, saudari. Ya, tetapi saat ini saya mau katakan, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus telah naik. Keadaannya telah berubah. Sekarang Bukit Zaitun itu, persekutuan dengan Allah, telah dipulihkan oleh Tuhan. Anda adalah orang-orang yang diberikan tujuan dan kehendak Bapa, masa depan penuh harapan, rancangan damai sejahtera buat kita. Anda disertai dengan kesetiaan Tuhan, karena Anda dianggap setia karena kesetiaan Yesus, yang dilibatkan oleh kesetiaan Yesus. Kita bisa menyembah Allah luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang diberkati, kita memiliki keharmonisan dengan Tuhan. Kita bisa dengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar, saudara. Kita bisa juga mengerti rancangan rencana Tuhan lewat mengerti firman Tuhan. Sukacita ilahi karena Tuhan dan Anda, saudara-saudara, dan saya, bahkan anak cucu kita diberkati. Mungkin saat ini ataupun kehidupan kita yang lampau, kita nggak tahu, kita nggak sadar apa yang telah Yesus lakukan, tetapi hari ini dengan kenaikan Tuhan Yesus, sadarilah. Mungkin yang kehidupan kita selama ini, saudara-saudara, kita memiliki Bukit Zaitun pribadi yang dirusak oleh si iblis. Ya. Dan juga mungkin oleh ketidaksetiaan kita, kegagalan kita. Tetapi hari ini Tuhan mau deklarasikan bahwa Dia telah menang buat Anda dan saya. Oleh kesetiaannya dan kuasanya, saudara. Sehingga sekarang Bukit Zaitun itu menjadi tempat kita bersekutu, sehingga kita diberkati, kita memiliki sukacita, dan kita bisa menyembah Allah kembali. Amin, saudara-saudari. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan juga kenaikannya ke surga. Jadi suatu kesatuan untuk menunjukkan kemenangan yang diberikan kepada kita. Haleluya. Yuk kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di surga untuk memberikan Yesus, untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk selalu membawa kami pada kasih Bapa dan tentang karya Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus yang agung, yang mulia.
kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Karena Engkau telah menebus kami. Engkau telah menjejakkan kakimu di Bukit Zaitun, sehingga menyatakan tempat ini, Bukit Zaitun, yaitu persekutuan kami dengan Tuhan, kembali menjadi milik Tuhan Yesus, menjadi milik anak-anak Allah, yaitu kami, sehingga kami menjadi kembali diberkati. Kami kembali bersekutu harmonis dengan Tuhan. Dan itulah Bukit Zaitun kami hidup karena karya Tuhan Yesus. Sehingga mulai saat ini, anak-anak Tuhan mengalami berkat. Lalu melepaskan berkat Tuhan dari karya Tuhan Yesus. Ketika dinaik ke surga, dari tata Allah juga sekarang, berkat Tuhan mengalir. Memulihkan, memberkati, menyinari dengan sinar wajahnya, sehingga dimanapun kami ada, kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan selalu ada, dan juga kekuatan ilahi berlimpah-limpah. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang terima katakan, Amin. Tuhan berkati kita semua.